Saya Kesia Berinti Putri, saya akan menjelaskan bab 4 dari naskah Akademik Rancangan Perda. Yang next slide. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa salah satu tujuan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari salah satu tujuan pembentukan negara tersebut, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, maka hakikatnya bangsa Indonesia telah menjatuhkan pilihan kepada negara kesejahteraan. Pilihan tersebut menghadirkan konsekuensi negara melalui penyelenggara negara harus bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan. Adapun makna kata umum dihubungkan dengan dasar negara sila kelima dari Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 alinea keempat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang tidak lain adalah rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis, dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI. Berdasarkan latar belakang historis filosofis, keberadaan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan dasar pengaturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka hakikat yang mendasar dalam hakikat kaitannya dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat adalah adanya jaminan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat yang harus juga diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Next slide. Next slide lagi. Yang kedua itu adalah landasan sosiologis. Di landasan sosiologis ini menjelaskan yang pertama keberadaan masyarakat adat, yang kedua pemenuhan hak masyarakat adat, dan yang ketiga ada masyarakat adat dan pembangunan. Yang kelima ada masyarakat adat seringkali mengalami konflik, baik antara masyarakat adat dan adat yang lain, maupun antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan masyarakat adat, seringkali terjadi benturan ketika hukum adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia. Pemerintah kadangkala tidak memberikan solusi yang akomodatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pemecahan permasalahan masyarakat adat diperlukan proses afirmasi khusus, bukan saja terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap tradisionalnya, melainkan juga perlindungan hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga harus dapat memberikan program pemberdayaan yang tepat bagi kebutuhan masyarakat adat. Program pemberdayaan harus diiringi dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Next slide. Dan yang terakhir itu adalah landasan yuridis. Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat PKL di Provinsi Bengkulu Utara merupakan kepentingan masyarakat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran pemerintah, daerah, serta anggota masyarakat untuk menjaga dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Secara normatif, dasar hukum pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat di Indonesia adalah pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hasil amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perkembangannya. Sekian dari pembahasan bab 4 ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.